Pertemuan praktikum biokimia kali ini merupakan pengantar sebelum teman-teman melakukan praktikum aktivitas protease. Agar teman-teman lebih memahami apa saja yang akan kita lakukan saat praktikum aktivitas protease. Tujuan praktikum kita kali ini adalah mahasiswa dapat memahami aktivitas protease dalam menguraikan protein menjadi asam amino dengan metode titrasi formol. Seperti kita ketahui, protein adalah makromolekul yang berlimpah di dalam sel hidup. Protein disusun dari unit dasar yang sama, yaitu asam amino yang berikatan kovalen dalam membentuk suatu senyawa, yaitu peptida. Hidrolisis pada protein akan melepaskan asam-asam amino penyusunnya. Hidrolisis protein dapat dilakukan dengan asam, basa, dan enzim. Prosedur yang umum dalam hidrolisis protein adalah hidrolisis enzimatik oleh tripsin. Asam amino adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus karboksil dan satu atau lebih gugus amino yang terikat pada atom C tepat di sebelah gugus karboksil. Asam amino dalam larutan dengan pH netral lebih banyak dalam bentuk ion dipolar daripada dalam bentuk molekul yang tak terion. Ion dipolar dapat berperan sebagai asam donor proton atau basa, yaitu aseptor proton, di mana senyawa yang mempunyai kedua sifat ini dinamakan amfoter. Penentuan asam amino secara kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode. Kali ini kita menggunakan metode titrasi formol, yaitu metode dengan penetralan asam dan basa. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain Erlenmeyer, gelas ukur, beker glass, buret, klem dan statif, penjepit tabung, dan kompor listrik. Selain itu, alat yang kita perlukan adalah termometer, pipet volume, dan propipet. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah tripsin 1%, NaOH 0,1N, HCl 0,1N, indikator fenolftalein, formalin netral, aquades, es batu, dan larutan protein 5%. Bisa digunakan gelatin atau tempe. Bagaimana cara menyiapkan bahan-bahan tersebut? Untuk pembuatan tripsin 1% dapat kita lakukan dengan cara mengambil 4 gram tripsin, kemudian kita tambahkan 150 ml HCl hangat 0,001N di dalam labu takar, kemudian addkan sampai 200 ml dengan HCl. Untuk pembuatan NaOH 0,1N dapat kita lakukan dengan menimbang 0,4 gram NaOH, kemudian larutkan dalam 100 ml aquades. Untuk membuat larutan HCl 0,1N, kita dapat mengambil larutan HCl yang tersedia di laboratorium. Di sini kita menggunakan HCl dengan kadar 32%. Kita dapat mengambil dari HCl tersebut sebanyak 490 mikroliter. Kemudian kita tambahkan aquades add 50 ml. Jika kita membutuhkan larutan HCl 0,1N lebih banyak, kita dapat melakukan perhitungan lagi menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Untuk penyiapan indikator fenolftalein, lakukan dengan menimbang 100 mg serbuk fenolftalein, kemudian di-addkan 100 ml dengan etanol PA. Dan untuk menyiapkan formalin netral,
Ambil 0,5 ml formaldehid, kemudian addkan 100 ml dengan Aquades. Untuk menyiapkan larutan gelatin 5%, dapat dilakukan dengan cara timbang 5 gram gelatin, masukkan di dalam mortir, kemudian tambahkan Aquades yang sudah dipanaskan sedikit demi sedikit. Kemudian homogenkan. Setelah homogen, masukkan larutan gelatin tersebut ke dalam labu takar dan addkan hingga 100 ml. Prosedur langkah pertama, pembuatan larutan A. Ambil 100 ml larutan protein, kemudian tambahkan 5 tetes indikator PP. Homogenkan, kemudian lakukan titrasi menggunakan NaOH 0,1 N. Berilah tetes demi tetes sampai warna merah muda timbul. Kemudian tambahkan HCl 0,1 N tetes demi tetes sampai warna merah muda tepat hilang. Larutan inilah yang disebut larutan A. Kemudian, larutan A ini inkubasilah pada water bath dengan suhu kurang lebih 39 derajat Celcius selama 7 menit. Prosedur langkah kedua, pembuatan larutan B. Ambil 25 ml larutan tripsin, kemudian tambahkan 5 tetes indikator PP, homogenkan. Kemudian lakukan titrasi menggunakan NaOH 0,1 N, tetes demi tetes sampai warna merah muda timbul. Kemudian tambahkan HCl 0,1 N, tetes demi tetes sampai warna merah muda tepat hilang. Larutan ini kemudian akan kita sebut dengan larutan B. Inkubasilah larutan B ini pada water bath dengan suhu kurang lebih 39 derajat Celcius selama 7 menit. Prosedur langkah yang ketiga, pembuatan larutan C. Larutan A tambahkan dengan larutan B, kemudian aduk hingga homogen. Larutan ini kemudian akan kita sebut dengan larutan C. Ambil 10 ml larutan C, kemudian masukkan dalam Erlenmeyer 100 ml. Larutan ini kita sebut larutan menit ke 0. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan langkah yang keempat. Sisa larutan C ini kita inkubasi pada water bath dengan suhu kurang lebih 39 derajat Celcius. Prosedur langkah yang keempat, 10 ml larutan C dari langkah 3 menit ke 0 tadi, kita panaskan dalam air mendidih selama 5 menit. Kemudian, dinginkan dalam air es sampai dingin, tambahkan 15 ml formalin netral, dan tambahkan 3 tetes indikator PP, campur hingga homogen. Kemudian titrasi dengan NaOH 0,1 N. Lakukan titrasi dengan NaOH 0,1 N, tetes demi tetes, sampai warna merah muda muncul. Kemudian catatlah volume NaOH 0,1 N yang kita butuhkan. Lakukan langkah yang sama dengan langkah yang keempat pada sisa larutan C yang kita inkubasi tadi, pada inkubasi menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan menit ke-30. Catatlah volume NaOH yang dibutuhkan saat titrasi pada lembar praktikum. Kemudian, buatlah grafik yang menunjukkan perbandingan antara T, yaitu waktu inkubasi, dan V, yaitu jumlah NaOH yang dibutuhkan saat titrasi.
Agar teman-teman lebih memahami aktivitas protease yang terjadi pada praktikum ini, silakan teman-teman mempelajari apa makna tiap-tiap prosedur kerja yang kita lakukan. Apa tujuan inkubasi, apa tujuan pemanasan, apa tujuan dilakukan pendinginan dengan air es, apa tujuan penambahan setiap reagen, kenapa warna merah muda timbul, kenapa bisa warna merah muda hilang. Bahan-bahan yang kita gunakan antara lain ada HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N, indikator PP, tripsin 1%, kita gunakan larutan protein gelatin 1%, kemudian formalin. Yang pertama kita lakukan adalah pembuatan larutan A dan larutan B. Untuk pembuatan larutan A, kita masukkan 100 ml larutan protein, ya. Kita gunakan larutan gelatin, kita masukkan 100 ml. Kemudian kita tambahkan 5 tetes indikator PP. Setelah kita masukkan larutan gelatin 100 ml, kita tambahkan 5 tetes indikator PP. Tuh. Kemudian kita homogenkan. Setelah itu kita tambahkan NaOH tetes demi tetes sampai muncul warna merah muda. Setiap kita menambahkan NaOH, kita homogenkan.
teteskan HCl ya, teteskan di tetes sampai warna merah muda itu hilang ya. Sampai warna merah muda hilang. Larutan A siap, nanti kita inkubasi di suhu 39. Nah, kemudian kita lanjut menyiapkan larutan B. Larutan B kita isi 25 ml larutan tripsin. Tambah indikator PP 5 tetes. Kita homogenkan. Kemudian sama dengan perlakuan larutan B, larutan A tadi ya, kita teteskan NaOH sedikit demi sedikit hingga muncul warna merah muda. Hilang warna merah mudanya. Tetes dulu. Kita lihat warna muda. Ya, nih warna merah muda. Nah, setelah muncul warna merah muda, kita teteskan HCl ya, sampai warna merah muda ini hilang. Larutan A dan larutan B siap, lalu kita inkubasi di water bath pada suhu 39 derajat selama 7 menit. Ya, setelah kita inkubasi selama 7 menit di water bath di suhu 39, kita membuat larutan C. Larutan C dengan cara menggabungkan larutan A dengan larutan B.
Tampung. Kemudian kita homogenkan. Jadilah ini adalah larutan C. Jadi larutannya kita ambil segera sebanyak 10 ml. Kita masukkan ke dalam air Mayer 100 ml. Larutan 10 ml ini kita sebut nanti di menit, kita sebut menit ke 0. Kemudian sisa larutan C ini kita inkubasi pada suhu 39 derajat. Lakukan hal yang sama, kita ambil lagi di menit ke-5. Kita ambil larutan C sebanyak 10 ml. Stop, Mas. Ulang. Masukkan ke air lagi. Kita masukkan ke air 100 ml. Kita panaskan dalam air mendidih selama 5 menit. Setelah 5 menit kita ambil, lalu kita dinginkan dalam air es sampai benar-benar dingin. Kemudian kita tambahkan formalin sebanyak 15 ml. Kemudian kita tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Dan selanjutnya kita lakukan titrasi menggunakan NaOH 0,1. Kita titrasi menggunakan NaOH 0,1N sampai warna merah muda muncul. Sampai merah muda muncul.
warna merah muda seperti ini. Kemudian kita catat berapa NaOH yang dibutuhkan hingga muncul warna merah muda. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan langkah menit ke-0 dan ke-5 pada menit ke-10, 15, 25, dan 30.